Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Tinarita dari semester 3 kelas B Tadris Bahasa Inggris. Di video kali ini saya ingin menjelaskan materi dari makalah saya yang berjudul Prinsip dan Teknik Supervisi Pendidikan. Pertama, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Prinsip adalah suatu pegangan hidup yang diyakini seseorang mampu untuk membantu dirinya mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi prinsip supervisi pendidikan adalah kaidah yang harus dipedomani atau dijadikan landasan dalam melakukan kegiatan supervisi. Dan langsung saja saya ke prinsip-prinsipnya, yaitu yang pertama ada prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah ini ada 3 ciri-cirinya. Yang itu ada sistematis. Sistematis itu adalah kegiatan supervisi yang memiliki perencanaan yang pasti, teratur, pelaksanaan yang secara berkelanjutan dan terus-menerus. Juga ada cirinya yang lain, yaitu objektif adalah kegiatan yang berdasarkan hasil kajian guru ataupun kekurangannya yang berdasarkan bukan dari hasil tafsiran pribadi. Dan yang ketiga ada menggunakan alat yang dapat membantu atau dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses belajar mengajar. Yang kedua, prinsip demokratis. Prinsip ini sangat menjunjung tinggi asas musyawarah, layanan dan bantuan yang diberikan supervisor kepada guru berdasarkan jalinan hubungan kemanusiaan yang akrab. Yang ketiga ada prinsip kerjasama, artinya mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi yaitu sharing of idea, sharing of experience, memberi support dan stimulasi guru sehingga dapat merasa tumbuh bersama. Yang keempat ada prinsip konstruktif dan kreatif, bertujuan membina inisiatif guru dan mendorong guru untuk aktif menciptakan suasana di mana setiap orang akan merasa aman dan bebas mengembangkan potensi-potensinya. Dan saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu teknik-teknik supervisi pendidikan. Teknik supervisi pendidikan merupakan alat yang digunakan oleh supervisor untuk mencapai tujuan supervisi itu sendiri. Dan langsung saja kita ke teknik-tekniknya, yaitu yang pertama teknik supervisi yang bersifat individual. Teknik ini dipergunakan apabila orang yang disupervisi dihadapi secara perseorangan, biasanya dilakukan terhadap individu yang mempunyai masalah khusus. Dan kita lanjut ke yang kedua, yaitu teknik supervisi yang bersifat kelompok. Teknik ini digunakan bersama-sama antara supervisor dan guru-guru dalam jumlah yang banyak. Teknik ini juga memiliki beberapa jenis sebagai berikut.
Ini ada yang pertama, ada pertemuan orientasi bagi guru baru. Adalah salah satu bentuk pertemuan yang bertujuan mengantar guru baru untuk memasuki suasana kerja yang baru. Yang kedua ada rapat guru, adalah salah satu teknik supervisi untuk memperbaiki situasi belajar mengajar di sekolah. Dan yang terakhir ada diskusi sebagai proses kelompok. Ini juga merupakan salah satu teknik supervisi yang dilakukan melalui pertukaran pendapat tentang suatu masalah, seperti guru-guru mengadakan rapat. Nah, di situ para guru akan saling bertukar pendapat dan saling memberikan saling berbagi pengalaman terhadap guru-guru lainnya. Dan yang terakhir ada studi kelompok. Itu studi kelompok antar guru-guru yang ada guru-guru yang mata pelajarannya sama, maka bisa mengadakan studi bersama untuk mempelajari dan membahas pelajarannya, karena mereka kan studinya sama, jadi bisalah sharing-sharing. Terus yang kelima ada sharing of experience. Dan saya bilang tadi, para guru bisa saling menukar pengalaman, seperti guru-guru yang sudah cukup berpengalaman terhadap dalam mengajar bisa memberikan wejangan kepada guru-guru baru terhadap kepada guru-guru baru. Dan ada juga yang keenam, workshop, yaitu suatu kegiatan belajar kelompok untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Seperti kita ada banyak. Yang ketujuh ada panel diskusi. Ini juga sering kita sebut sebagai forum discussion. Itu juga adalah bentuk diskusi yang ditampilkan di hadapan sejumlah partisipan untuk memecahkan suatu masalah juga. Dan yang kedelapan ada seminar. Itu suatu pertemuan kelompok beberapa orang yang mengadakan pembahasan terhadap berbagai masalah dengan bimbingan seorang fasilitator yang berpengalaman. Yang berikutnya ada simposium. Ini adalah kebiasaan dari zaman Yunani, yaitu pertemuan ketika suatu pertemuan dilakukan, maka para peserta itu tidak akan langsung pulang ke rumah. Mereka akan duduk dan berbincang-bincang terlebih dahulu dan saling bertukar pikiran terhadap suatu masalah yang dibahas saat pertemuan tadi. Dan berikutnya ada demonstrasi. Hal ini juga demonstrasi itu juga harus direncanakan dengan teliti dan mempunyai tujuan yang nyata. Itu juga demonstrasi itu cukup penting karena digunakan untuk menyajikan bahan kepada para siswa agar belajar mengajar tidak terlihat membosankan, dan agar para siswa juga
lebih bisa kreatif, karena jika gurunya kreatif maka muridnya juga akan ikut kreatif. Dan yang berikutnya yaitu buletin supervisi. Ini juga salah satu alat komunikasi yang tertulis untuk membantu guru-guru dalam memperbaiki situasi belajar mengajar. Hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya ucapkan maaf sekali lagi. Dan saya Adinda Tinarita dari kelas 3B TBI mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.